dengan bangkai, artinya haram, tidak boleh. Pengen makan sop buntut, tapi mau nyembelih sapi, sayang buntutnya dong yang dipotong. Nah, dikasih istrinya, sapinya diobatin, nggak boleh, haram. Itu namanya makan bangkai, sama saja makan bangkai. Ma'uti aminal bagi mati wagiya hayatun fahuwa mayyitun. Itu hadisnya. Titik. Oke, sampun, mudah-mudahan barokah. Ada barangkali yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan. Tuh dua. Oke, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau salah diperbaiki ya Pak Ustaz. Iya. Kayak babi itu haram. Tapi saya pernah ada baca mungkin di buku ya. Kalau tidak ada makan, ada pengecualian boleh dimakan. Itu gimana jadi hukumnya itu ya? Ya, bagus. Itu darurat, Pak. Dalam kaidah fikih ad-darurah tubihul ma'zurah. Kalau lengkapnya al-hajjah tunazzilu manzilat ad-darurah wa ad-darurah tubihul mahzurah. Itu kaidah fikih. Kalau dalam keadaan darurat ya boleh. Artinya begini, contoh. Ada seseorang yang sudah kelaparan. Kalau dia tidak makan, maka dia mati. Nah, sementara makanan yang ada hanya daging babi saja, nggak ada yang lain sama sekali, maka dia boleh makan daging babi sekedar untuk nyambung hidupnya. Ketika dia udah cukup, tenaganya udah pulih, artinya dia tidak menyebabkan kematian lagi sebab kelaparannya, cukup. Jangan bekal buat besok. Nah, bekal buat besoknya itu yang ada. Ada cerita menarik ini saya dengar dari Gus Baha, Kiai Baharudin Nur Salim. Di Kudus itu ada Raden Asnawi, orang alim paling. Dulu terkenal sekali antara Muslim Kudus dengan Cina yang ada di Kudus itu tidak harmonis dulu. Singkek itu zaman dulu julukannya itu singkek. Nah terus ini Kiai Raden Asnawi diundang masalah satu Cina. Terus kemudian dikasih makanan babi, tapi nggak dikasih tahu. Tujuannya untuk mempermalukan beliau, mempermalukan Kiai Raden Asnawi. Dimakan sama beliau, oh nggak tahu, dimakan. Begitu selesai makan, minum, yang ngasih makan itu berkata di depan umum, di depan santri-santri dan orang banyak, Pak Kiai mohon maaf, ada apa Ci? Gitu. Pak Kiai tahu nggak itu yang saya kasih makan nggak daging babi? Nah Mbak Kiai Raden Asnawi kemudian tidak marah sama sekali. Kalau beliau langsung berucap di depan banyak orang, Alhamdulillah, terima kasih Ci, dengan kebodohanmu memberikan saya daging babi yang saya tidak tahu ini daging babi, maka saya jadi bisa merasakan enaknya daging babi. Akhirnya yang malu kan dia, bukan Kiai Raden Asnawi. Dengan kebodohanmu memberikan saya daging babi, dan saya tidak pernah tahu bahwa ini daging babi, saya jadi bisa merasakan enaknya daging babi. Kalau kamu nggak kasih saya daging babi dan kamu nggak kasih dan saya tidak tahu, maka nggak mungkin saya bisa ngerasain daging babi. Jadi saya tidak tahu ya, alhamdulillah. Terima kasih Ci, terima kasih. Udah ngasih saya sesuatu yang halal. Tuh. Ya, kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa. Bapak diakusi, teman dibohongin. Pak makan Pak, kambing ini kambing, ternyata anjing. Ya makan saja. Tapi begitu dia jawab anjing Pak, ya setol. Kok enak ya, tambah. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Bungkus mau pulang. Habis makan pantun lagi ya Bu. Ayam pitik dimakan tikus. Terus ambil plastik buat bungkus. Temennya nyautin, tikusnya ada di loteng. Terus habis dibungkus ditenteng. Di loteng ada palu, nah terus ditenteng dah kalau kagak malu. Jadi gitu Pak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, kalau misalnya kita ke warung makan misalnya dengan KFC kan kita nggak tahu tuh ayamnya dipotong atau enggak, terus yang potong siapa, itu hukumnya Bagus sekali, pertanyaan bagus lagi. Ya, yang kedua, kalau
sekarang ini yang modern itu kan motong pakai mesin itu. Nah itu kan nggak jelas itu muslim atau nggak muslim itu Pak. Kita lihat kita tinggal di mana, Pak. Kalau kita tinggal di tempat yang mayoritas muslim, KFC memang iya punya orang Amerika, tapi karyawannya kan muslim semua, maka hukumnya halal. Sama juga kita melihat jenazah yang hanyut di kali, no identitas, gak ada sama sekali. KTP tidak ada, surat keterangan tidak ada, semua tidak ada semuanya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita wajib memandikan? Apakah kita wajib mensolatkan? Sementara gak jelas ini muslim atau non muslim. Jadi lihat, karena kita mayoritas muslim, maka kita berkewajiban mengurus itu. Ada kemungkinan besar kita bisa yakini 90% ini orang muslim. Tapi kalau kita tinggal di Amerika, di Inggris ada mayat nganyut, ya terus kemudian kita sholatkan, itu tidak boleh. Begitupun KFC yang dari Amerika sendiri, ya tidak boleh. Di Amerika, di Arab Saudi sendiri banyak sekali KFC. McDonald banyak sekali. Banyak. Saya juga kadang-kadang beli di sana. Beli. Apa-apa boleh, halal. Terus kemudian penyembelihan pakai mesin, ya operatornya dilihat. Kalau operatornya orang muslim, ya halal. Tapi kalau bukan orang muslim tidak boleh. Harus penyembelihannya dari orang muslim. Tetap operator atau pelaksananya adalah orang muslim. Gitu ya Pak ya. Ada lagi? Mungkin ibu-ibu, silakan Bu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya menanyakan tentang biawak. Biawak itu kan kata Ustaz tadi haram ya. Betul. Tapi banyak tuh di jalan, sepanjang jalan di Wisma Asri itu, kan saya ngajar di sana. Itu kalau Sate biawak. iya sate biawak. Itu untuk apa itu Pak Ustaz? Orang yang pakai peci segala macam. Obat gatal. Iya. Makan itu biawak. Itu gimana? kalau untuk apanya yang mungkin bisa Ibu tanyakan langsung yang jual ya. Kalau untuk apanya ya. Kan haram gitu Pak Ustaz. Betul haram. Nah, jadi kita bicara hukumnya saja. Biawak hukumnya haram karena memang hidupnya di dua alam. Di daratan dia bisa bertahan hidup lama, di air juga dia bisa bertahan hidup lama. Itu biawak. Maka hukumnya haram. Kalau kemudian dia punya dalil bahwa biawak itu halal, itu salah besar. Saya pastikan salah. Kenapa? Karena dog yang dimaksud dalam hadis Nabi itu bukan biawak, hewan yang hidup di air, bukan. Tapi secara khusus dia tinggalnya di padang pasir. Nah kalau kemudian itu banyak mitos ini ya, mitos. Entah benar atau enggak. Itu mitos yang mengatakan bahwa daging biawak itu bisa menjadi obat penyakit kulit, terus kemudian bisa mengobati macam-macam asma dan lain sebagainya. Tidak benar. Nggak benar. Oh nyatanya makan biawaknya kulitnya begitu-begitu juga, nggak jadi glowing langsung gitu. Enggak. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Yang Enggak. kedua Ustaz. Yang kedua ada lagi. Ya betul. Tentang kita kan nggak tahu ya Ustaz tuh ada daging impor tuh di mana itu hukumnya? Apa tuh? Daging impor. Oh deh, daging impor ya. Nanti kan ada sertifikatnya di situ, halal atau tidak. Tapi kalau kita ragu ya jangan. Kita kembali ke hadis Nabi. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu menuju sesuatu yang kamu jelas-jelas tidak ragu. Itu jelas sekali. Saya juga kadang-kadang dikirim kok daging impor. Ya, saya teliti benar. Ini halal atau tidak halal. Ya, kalau kita yakin itu tidak halal ya jangan. Jangan lagi yakin, kita ragu. Ragu ya sudah jangan. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragukan kepada sesuatu yang kamu yakini. Ya kita yakin aja beli itu di pasar, dijual orang muslim semua, bagi-bagi rezeki sama dia. Daripada harus impor dari Australia, dari London, dari mana-mana. Menurut saya jangan. Karena mayoritas orang non muslim, maka sembelihannya dikhawatirkan sembelihan dari mereka. Jangan. Ya gitu ya Bu, Ibu Guru. Iya, makasih. Ibu Guru ngajar di mana? Ngajar di Man 1 Kota Bekasi. Man 1. Oh yang Wisma Asri sana itu. Iya. Iya. Ngajar apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Boleh ntar saya belajar bahasa Inggris.
Saya nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Ada lagi? Yes, no. Mantap, guru bahasa Inggris. Silakan Pak Ayi. Tadi kan yang diambil dari binatang yang hidup haram. Betul. Kalau wol apa? Oh iya, bagus. Itu dipakai kan, bukan dimakan. Bagus. Itu kan. Kalau binatang yang diambil itu kulitnya apa? Ulangi ya, bulunya. Bulu ya. Bulunya untuk wol dan lain sebagainya nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, boleh. Asalkan binatang itu binatang yang halal dimakan dagingnya. Seperti wol itu kan dari domba ya. Nah kalau binatang yang haram tetap haram, tidak boleh. Seperti ini kan kita ini katanya ya. Kalau katanya nggak bisa dihukumi. Banyak juga produk sikat gigi yang dari bulu babi kan ya katanya ya. Katanya kalau emang itu benar-benar terjadi nggak bisa. Haram tetap. Biar bagaimanapun karena binatangnya binatang yang haram. Atau bikin apa misalnya? Bikin tas atau apa namanya dari kulit hewan yang masih hidup nggak boleh. Kalau dari kulit buaya, Dan harus dimatiin dulu buayanya. Buayanya harus dimatikan dulu. Itu namanya disamak. Nanti kita akan sambung bahasanya Pak Haji. Jadi gini, kulit hewan yang sudah mati, jangan lagi hewan yang halal dimakan dagingnya. Hewan yang haram dimakan dagingnya, kulitnya hukumnya haram, tapi bisa dimanfaatkan. Cara memanfaatkannya itu dibagi artinya disamak. Tuh hadis Nabi sahih. Ada sahabat yang nenteng sapi yang mati. Sapi mati mau dibuang. Terus Nabi bertanya, kenapa tidak kamu manfaatkan kulitnya? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, hadhihi maitatun. Hadhil baqarah maitatun. Sapi ini bangkai ya Rasulullah. Kata Nabi, kulitnya bisa kamu sama. Nah, cara mensamanya itu dikuliti, lalu dipenteng, digosok pakai bolet sikat atau rumput atau sesuatu yang keset sampai bekas darahnya hilang, sampai bekas dagingnya hilang, dijemur. Ketika sudah kering, dicuci. Asalkan ini bekas-bekas dagingnya, bekas-bekas darahnya sudah hilang, itu sudah bisa digunakan, tapi tetap tidak boleh dimakan karena itu bangkai. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk jaket, untuk tas, untuk sabuk, untuk sepatu itu boleh. Begitupun buaya, ular, boleh kulitnya, tapi bukan untuk dimakan, untuk dipakai. Gitu ya, ya Pak. kalau kerupuk kulit gimana? Kerupuk kulit kan hewannya halal dan disembelih. Bukan dari hewan yang mati terus kulitnya dijadikan, nggak boleh kalau gitu. Misalnya kita lihat apa, kebo mati ya, kulitnya diambil dijadiin kerupuk kulit, nggak boleh, haram. Tapi kalau dijadiin jaket boleh, di jaket boleh. Itu hadis Nabi langsung. Nanti kita sampai insya Allah. Pinter Bapak ini, udah setar duluan sebelum nyampe. Nanti ada hadis-hadisnya bahwa ada sahabat yang menarik-narik bangkai. Terus kata Nabi, kenapa nggak dimanfaatkan kulitnya? Ini bangkai ya Rasulullah, bisa disamak, dibersihkan dan kamu manfaatkan, bisa buat jaket, sajadah dan lain-lain. Oke, Ibu, sampun, udah malam, mudah-mudahan barokah manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Ini pegang pulpen, ada pegang pulpen. Ya. Biar jadi tanda. Jadi masjid Al-Jadi gitu saya. Bulan depan kita bahas insya Allah hadis yang ke-14 nih. Bulan depan bulan Desember ya. Bentar. Ya, HP saya mana ya? Oh ini nggak bangun. Bentar ya Bu, sekedap ya Pak, kita lihat. Desember Jumat Wahbalisa Ziarah
bulan depan saya izin nggak bisa hadir. Sebab tanggal 25, 26, 27, 28 saya ziarah Wali Songo, plus sampai ke Madura, plus sampai ke Jombang. Ada 12 titik, ada 4 bis. Nggak kembali wangi Pak. Dalam? Nggak kembali wangi. Iya. Ada Apa sehari. mau ditukar? Mau ditukar enggak? Boleh. Boleh ke pekan keberapa ya? Pekan ketiga nggak bisa. Iya boleh, nanti diinfoin. Ditukar malam apa boleh. Di tanggal 25, 26, 27, 28 saya ziarah ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sabtu Nanti kita bahas hadis yang ke-14. Tadi sampai nomor 13. Masjid Al-Jadid saya tulis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.